Oke, di sini saya akan menjelaskan cara mempertahankan startup ya. Jadi sebutan startup biasanya merujuk pada perusahaan rintisan yang belum lama beroperasi. Mengembangkan bisnis startup bukanlah sesuatu yang mudah. Ini karena bisnis startup dengan modal yang butuh kecepatan menuntut perusahaan-perusahaan startup hadir dengan pasar yang sudah tepat dan perencanaan yang sudah matang. Namun bukan berarti startup tidak memiliki harapan. Bisnis yang kerap diisi oleh anak-anak muda ini masih bisa mempertahankan eksistensinya dengan strategi jitu dari ide-ide yang kreatif dan inovatif. Bisnis startup yang sebagian besar sudah bergantung pada digitalisasi sejak berdiri. Jadi, strategi apa nih yang efektif membuat bisnis startup bisa bertahan? Yaitu yang pertama, perencanaan yang optimal. Yang kedua, mengikuti perkembangan pasar. Yang ketiga, mengedepankan pelayanan konsumen. Yang keempat, inovasi teknologi. Yang kelima, tim yang produktif dan kompeten. Yang ketujuh, berani mengambil resiko. Yang kedelapan, efisiensi. Yang kesembilan, merencanakan keuangan yang tepat. Jadi, yang pertama yaitu perencanaan yang optimal. Oke. Yang pertama dilakukan perencanaan yang optimal yaitu memvalidasi ide. Ide bisnis bisa Anda temukan kapan saja dan di mana saja. Namun yang jadi permasalahan utamanya adalah proses eksekusi dari ide yang telah dipikirkan. Untuk itu kalian perlu melakukan beberapa hal, yaitu mencari permasalahan, mencari orang-orang yang dirugikan atau yang terdapat permasalahan tersebut, kemudian mengkomunikasikannya dan mencari solusi yang Anda miliki untuk menyelesaikannya. Dari ketiga hal tersebut, kalian dapat menyimpulkan apakah ide Anda layak atau tidak untuk dieksekusi. Yang kedua yaitu yang dilakukan merencanakan bisnis yang matang. Setelah mendapatkan ide, kita dapat menjabarkan tujuan dalam sebuah rencana bisnis yang terdiri dari beberapa tahap dan dikerjakan selama beberapa waktu ke depan. Berusahalah mengerjakan daftar rencana sesuai waktu yang telah ditetapkan. Yang diperlukan dalam membuat rencana bisnis ini hanyalah sebuah konsep yang sederhana dan cobalah memikirkan hal-hal yang apa saja yang dibutuhkan. Strategi yang sederhana dan dilakukan dengan target pasar yang tepat, hasilnya akan jauh lebih baik untuk membuat bisnis startup digital yang sukses. Seringkali orang yang memulai bisnis hanya fokus pada supply and demand. Namun, untuk membuat bisnis tetap bertahan, ada pemikiran yang lebih panjang dibandingkan hanya berfokus pada hal tersebut. Keputusan yang salah dilakukan pada awal akan meningkatkan resiko bisnis Anda menurun dengan cepat. Kalian harus mengambil keputusan yang mempertimbangkan pasar, komunitas, serta masyarakat di masa depan. Apapun yang dilakukan, pastikan selalu melakukan riset sebelum mengambil keputusan. Kalian harus selalu memiliki bukti pendukung keputusan, jangan hanya mengandalkan insting atau opini pribadi. Misalnya sebelum menentukan sosial media yang akan dipakai untuk memasarkan bisnis, cobalah teliti dulu komposisi serta potensi penggunanya bagi bisnis Anda. Apakah target pasar Anda menggunakan sosial media atau berapa sering mereka menggunakan sosial media? Serta apa saja yang biasa mereka ingin temukan melalui sosial media. Pastikan Anda mengikuti cara ini karena sangat penting untuk membangun bisnis startup Anda. Tinjauan ke masa depan akan membantu bisnis startup Anda mengantisipasi kebutuhan dan keinginan konsumen.
kalian juga harus menyusun perencanaan yang siap menghadapi berbagai resiko yang mungkin akan ditemukan. Selanjutnya yaitu bagaimana kita mengikuti perkembangan pasar dalam startup. Sebagai co-founder bisnis startup, mengamati perkembangan pasar rupanya menjadi hal yang krusial demi melakukan peningkatan bisnisnya. Setiap founder dalam menjalankan startup-nya untuk itu melakukan berbagai cara yang dapat diikuti, yaitu pertama, selalu memahami keinginan pengguna. Bicara bisnis tentunya tidak terlepas dari pangsa pasar atau mengikuti kebutuhan pengguna. Semakin besar pengetahuan yang diperoleh, semakin baik pula startup membuat produk atau layanan. Jika sudah mendapatkan target pengguna yang skala besar, startup akan sukses memasuki pasar untuk mendominasi pelanggan. Yang kedua yaitu melakukan inovasi secara berkelanjutan. Terdapat beberapa cara startup bisnis dalam melakukan pembaharuan produk atau jasa demi mendominasi pasar. Seperti branding, kultur perusahaan, dan inovasi wajib bagi startup jika mempertahankan eksistensinya terhadap pangsa pasar. Melihat kondisi pasar saat ini, rupanya tidak akan ada habisnya mengenal inovasi bisnis. Tentunya untuk menggait loyalitas pengguna terhadap pelayanan startup. Meningkatnya penggunaan terhadap inovasi startup ini sangat perhatian perusahaan besar untuk menjalin kerjasama dengan startup. Yang ketiga yaitu jalin relasi dengan konsumen. Konsumen adalah aset yang tak ternilai untuk startup bisnis, sehingga dapat dipastikan loyalitas pengguna adalah cermin bisnis yang berkualitas. Adanya kedekatan antara pelaku bisnis dengan pengguna menjadi nilai plus untuk sebuah loyalitas. Dengan begitu, pengguna akan memilih produk atau jasa startup dengan pelayanan yang maksimal. Yang keempat, yaitu bangun strategi pemasaran yang tepat. Maraknya startup bisnis saat ini dalam membuat produk sejenis memungkinkan pengguna telah survive dari produk sebelumnya. Namun, wajib bagi startup baru menata kembali produk yang sudah ada dengan teknik marketing yang baik untuk menangani pangsa pasar. Selanjutnya yaitu mengedepankan pelayanan konsumen. Di dunia bisnis yang berkembang dengan pesat banyak, sekali saingan juga beralih dengan cepat. Produk yang baik memang menjadi incaran para konsumen. Tetapi itu saja tidak cukup untuk membuat bisnis Anda bersaing. Karena konsumen adalah raja. Yang memberikan pelayanan terbaik adalah cara yang paling optimal untuk mereka tetap tinggal. Terlepas dari banyaknya inovasi, produk, dan jasa yang Anda lakukan, layanan konsumen berkualitas tinggi harus jadi hal yang diperhatikan. Bisnis startup dilakukan secara online, maka manfaatkanlah dunia digital semaksimal mungkin untuk menjaga hubungan baik dengan konsumen. Berikan jawaban pada pertanyaan-pertanyaan konsumen, ajukan solusi, tawarkan bantuan, dan sapa mereka dengan pernyataan yang baik adalah kuncinya. Follow up kembali konsumen lama dengan memberikan informasi terbaru mengenai produk dan jasa Anda. Impresi baik yang didapatkan konsumen akan jadi salah satu yang membuat mereka mau bertahan pada satu penyediaan produk dan jasa. Karena konsumen biasanya akan berduyun-duyun datang pada bisnis yang menyediakan solusi. Selanjutnya, Oke, ini sepertinya Mas Ahmadnya terkendala jaringan nih. Oke, halo Mas Ahmad, sudah kembali ya Mas. Tadi ada kendala jaringan Mas. mungkin saya itu ya izin off cam aja. Oke, ya nggak apa-apa Mas. Silahkan.
Oke, tunggu sebentar ya teman-teman. Oke, lanjut ya. Ini dilakukan secara berkelanjutan, mengingat banyaknya bisnis dan produk baru yang terus bermunculan. Sangat masuk akal jika menganggap bahwa cepat atau lambat produk yang baru terus bermunculan. Sangat masuk akal jika menganggap bahwa cepat atau lambat produk yang saat ini telah booming akan usang telah zaman. Namun berinovasi bisa sangat menantang. Berikut tips agar inovasi produk bisa lebih mudah. Yaitu yang pertama, kembangkan produk sesuai keinginan pasar. Salah satu prinsip utama dalam mengembangkan produk adalah ikuti selera atau keinginan pasar. Ingat, hanya produk yang mampu menjawab keinginan pasar saja yang mendapat respon positif dari pasar. Sisanya mereka akan ditinggalkan dan terkubur. Jika berbicara tentang bisnis, inovasi memang harus selaras dengan keinginan pasar. Apa yang diinginkan pasar itulah arah inovasi Anda. Karena itu Anda harus aware dengan selera pasar dan perubahannya. Yang kedua yaitu pahami tren dan perkembangan. Dunia ini terus bergerak. Selera pasar juga demikian. Apa yang dulu pernah menjadi tren saat ini sudah tenggelam. Produk-produk yang telah menyesuaikan dengan perubahan tersebut juga dipastikan memiliki nasib yang sama. Inovasi merupakan respon atau perubahan zaman. Karena itulah inovasi yang berhasil umumnya selalu sejalan dengan tren dan arah perkembangan zaman. Itulah kenapa kemampuan membaca tren menjadi salah satu skill wajib bagi para pelaku usaha. Bagi founder startup, Anda juga harus selalu update dengan tren terkini, memahami kenapa tren tersebut bisa booming, untuk kemudian memanfaatkan dalam mengembangkan produk dari bisnis Anda sendiri. Yang ketiga yaitu perhatikan kualitas produk. Jika kualitas produk hasil inovasi lebih rendah dibandingkan produk versi sebelumnya, ini namanya bukan inovasi. Tidak perlu berapa banyak fitur yang ditambahkan. Perhatian pelanggan justru akan lebih teralihkan pada penurunan kualitas produk. Kualitas produk harus tetap diperhatikan. Minimal jaga kualitas tersebut agar memenuhi standar yang sama. Namun tentu saja akan lebih baik jika kualitas produk hasil inovasi lebih baik dibandingkan produk yang sebelumnya. Yang keempat yaitu pahami kebutuhan pelanggan. Inovasi produk akan sangat sulit dilakukan jika Anda tidak memahami apa yang dibutuhkan oleh pelanggan sebenarnya. Anda jangan mengembangkan produk hanya berbekal asumsi atau dugaan. Cari tahu apa yang benar-benar dibutuhkan pelanggan. Cara terbaik untuk memahami kebutuhan pelanggan adalah dengan menanyakan secara langsung, baik melalui survei atau percakapan langsung. Namun perlu dicatat, seringkali pelanggan kurang pandai dalam menyampaikan keinginan atau kebutuhannya. Karena itu, Anda harus bisa menafsirkan apa yang mereka sampaikan terlebih dahulu. Yang kelima yaitu buat tim produk sendiri yang solid. Pesan seperti apa yang ingin Anda bangun dari brand Anda. Strategi branding harus dipikirkan dan dirumuskan dengan mengacu pada hal tersebut. Jadi saat orang mendengar pesan tersebut, mereka akan langsung memikirkan brand Anda. Startup adalah bisnis yang sangat bertumpu pada pemanfaatan teknologi. Padahal teknologi punya perkembangan yang sangat cepat. Kompetitor bisnis startup juga harus bermunculan dengan ide dan teknologi yang selalu diperbarui. Jika tidak bisa mengikuti tempo cepat seperti ini, sulit bagi sebuah startup untuk bertahan. Di tengah persaingan bisnis, inovasi harus menjadi nafas bagi bisnis startup. Melalui inovasi inilah startup mampu menjaga posisinya dalam peta kompetisi. Yang selanjutnya yaitu tim yang produktif dan kompeten. Tim yang produktif dan kompeten adalah aset terbesar dalam sebuah bisnis. Sebuah bisnis jika tidak diisi oleh orang yang tepat akan sulit tumbuh karena tidak dapat mempertahankan momentum dari waktu ke waktu. Pilihlah orang-orang yang mampu melihat kebutuhan pasar, dapat mengembangkan perspektif, mampu mengeksekusi keputusan dengan cepat, dan pastinya mampu bekerja sama. Bill Gates melakukan riset dengan melakukan analis 200 startup yang sukses
dan gagal. Dari daftar startup yang berada di dalam Idea Lab dan beberapa startup di luar Idea Lab seperti Uber, Airbnb, YouTube, dan lainnya, dan 200 startup tersebut ternyata 42% kesuksesan mereka dipengaruhi oleh faktor timing yang tepat. Kemudian diikuti oleh faktor tim atau eksekusi sebanyak 32%. Faktor ide menempati peringkat ketiga dengan jumlah 28%. Lalu bisnis model dan funding berada di urutan keempat dan kelima dengan presentasi masing-masing sebesar 24% dan 14%. Nah, peran tim dalam sebuah startup ini yang saat ini mau dibahas. Peran penting tim dalam kesuksesan startup ini ditekankan dalam penelitian terbaru dari Rotman School of Management. Penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan perusahaan baru seringkali bergantung pada kemampuan founder mengumpulkan orang-orang hebat ke dalam timnya. Karakteristik individu seorang founder memang penting, tetapi yang lebih penting adalah kemampuan orang itu membawa tim yang lebih besar dan lebih berpengalaman untuk bekerja dengan mereka. Semakin besar jumlah anggota dalam tim tersebut, semakin besar pula kemungkinan perusahaan akan berhasil. Lalu seperti apa karakteristik orang hebat yang layak diperhitungkan untuk masuk ke dalam tim? Menurut Larry Alton, kontributor entrepreneur.com yang dulunya juga seorang entrepreneur, mengungkapkan 5 karakteristik berkualitas yang harus dimiliki oleh tim startup yang produktif. Yaitu yang pertama, memiliki spesialisasi di bidangnya masing-masing. Dapat bekerja masing-masing tanpa mengganggu satu sama lain dengan hal-hal yang kurang penting. Fleksibel, memiliki passion yang sama, dan dapat dipercaya. Bahkan seorang entrepreneur sekelas Mark Zuckerberg pun sependapat dengan hasil penelitian tersebut. Katanya sebagai entrepreneur yang terpenting saat membangun perusahaan adalah membangun tim yang sangat bagus. Saya benar-benar menghabiskan 25% waktu saya untuk merekrut tim, mencari orang-orang yang bertalenta di luar dan bahkan di dalam perusahaan, serta menempatkan mereka ke dalam posisi yang tepat. Masih belum percaya dengan kekuatan tim adalah kesuksesan startup? Nih beberapa alasan kenapa kamu harus mengandalkan the power of team work berikut ini. Yang pertama yaitu pengalaman adalah kunci. Berdasarkan pengalaman Eric Sachs, founder dan CEO Marketing Group, saat menjalankan startup memiliki tim dengan segudang pengalaman, apalagi yang sudah berpengalaman bekerja dalam perusahaan startup sebelumnya, jadi keuntungan besar baginya. Menurut Eric, memiliki tim dengan pengalaman dan spesialisasi di dalam industri yang sedang dijalankan pun bisa membawa perubahan signifikan dalam dinamika startup. Tim ini akan jadi orang-orang yang mengeksekusi rencana terbaik kamu. Kamu nggak bisa mewujudkan visi perusahaan tanpa tim, karena pada akhirnya tim kamu akan mengeksekusi seluruh rencana-rencanamu dan mengubahnya jadi kenyataan. Sebesar-besar kemajuan perusahaanmu tentunya tergantung pada kualitas tim yang mengandalkan beragam pengetahuan yang mereka miliki, keterampilan, kompetensi, sikap, dan bakat. Ini semua supaya kamu sebagai founder bisa fokus pada tujuan yang lebih besar dan mengarahkan perusahaan ke jalan yang benar. Yang kedua, mereka akan membentuk kultur perusahaan. Kultur perusahaan adalah kombinasi dari kepribadian, keyakinan, dan nilai personal dari tim awal yang terbentuk. Itu sebabnya kultur startup manapun akan sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai dan keyakinan dari tim inti ini. Meski membangun kultur perusahaan nggak bisa terjadi dalam semalam dan perlu dikerjakan dalam jangka panjang, tim ini berperan penting dalam menyebarkan nilai-nilai yang menjadi landasan perusahaan. Yang ketiga yaitu tim akan membawa sinergi dalam perusahaan. Komposisi anggota tim yang tepat akan membawa sinergi dalam perusahaan dengan melengkapi keterampilan dan kompetensi masing-masing. Soalnya menjalankan startup perlu didukung oleh beragam jenis keterampilan. Nah, itu sebabnya penting banget bagi sebuah perusahaan untuk memiliki keragaman dan filosofi dan juga talenta demi menjaga keseimbangan. Selanjutnya yaitu
bekerjasama dengan mitra yang tepat. Selain orang-orang di dalam perusahaan, bisnis juga akan berkembang jika Anda terhubung dengan mitra yang tepat. Kemitraan dilakukan untuk saling menguntungkan. Maka dari itu, jangan buang-buang waktu bernegosiasi dengan mitra yang tidak sejalan dengan tujuan bisnis Anda. Sebuah kemitraan yang baik akan melakukan Halo, Mas Ahmad. Halo, Mas. Suaranya tidak terdengar. Halo. Oke, udah, Mas. Oke. Maka dari itu, jangan buang waktu bernegosiasi dengan mitra yang tidak sejalan dengan tujuan bisnis Anda. Sebuah kemitraan yang baik akan melakukan identifikasi yang jelas dan menciptakan solusi yang berguna untuk kepentingan keduanya. Tidak ada salahnya juga bermitra dengan kompetitor. Kompetitor memiliki kelebihan dan Anda pun memiliki kelebihan yang berbeda. Gabungan strategi tersebut bisa mewujudkan inovasi terbaru yang mampu menangkan pasar. Ada 4 hal yang harus dipertimbangkan sebelum menjalin kemitraan. Yang pertama yaitu mitra memiliki pengalaman bekerja sama. Mitra adalah orang yang akan bekerjasama dengan Anda. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya untuk melihat pengalaman mitra dalam bekerja sama. Ingat, ada orang yang memiliki tipe mudah bekerja sama dan ada juga yang sulit bekerja sama. Anda bisa menilainya ketika Anda mengajak mitra berdiskusi tentang masalah bisnis tertentu. Berpikir cepat, menganalisa, menyimpulkan, serta memberikan keputusan merupakan apa yang diharapkan dari seorang mitra. Yang kedua yaitu memahami one build one sell. Idealnya Anda akan mencari partner bisnis yang memiliki kemampuan dalam bidang di mana Anda tidak menguasai bidang tersebut. Maka bisa dikatakan mitra seharusnya menjadi faktor penguat kelebihan Anda serta menjadi penutup kekurangan Anda. Memang terlihat agak sulit untuk menemukan mitra yang bisa memperkuat kelebihan serta menutup kekurangan. Namun hal ini bukan berarti mustahil. Sudah seharusnya Anda memilih mitra yang dapat mendorong perusahaan Anda lebih maju lagi. Yang ketiga yaitu mitra dengan motivasi yang sama. Setiap mitra memiliki karakter tertentu dalam membangun motivasi bisnisnya. Jika Anda ingin menjalankan bisnis ke arah A, sedangkan mitra ingin perusahaan berjalan ke arah B, maka yang terjadi adalah bisnis yang tidak akan jalan dan berantakan. Oleh sebab itu, sebelum terlambat, pilihlah mitra yang memiliki kesamaan motivasi serta visi dan misi. Ini penting untuk menguatkan visi perusahaan serta meraih cita-citanya. Yang keempat yaitu tahu kapan harus berpisah. Ketika Anda hendak menjalin kemitraan, tentunya Anda mengetahui bahwa kemitraan ini bisa membuat perusahaan semakin besar karena mitra mau bergabung. Namun terkadang ada waktu di mana Anda dan mitra harus berpisah karena beberapa hal. Maka harus menjalin kemitraan, buatlah janjian tertulis. Karena akan bergabung sampai pembagian jika kemudian berpisah. Jika tidak, maka saat berpisah akan menjadi momen yang sangat sulit dikendalikan. Yang selanjutnya yaitu berani mengambil resiko. Jalan menuju sukses memang identik dengan kegagalan. Hampir mustahil orang bisa berhasil tanpa merasakan kegagalan terlebih dahulu. Namun kabar baiknya adalah bisnis startup biasanya diisi oleh generasi muda dengan semangat yang tinggi. Anda sebagai pembisnis startup bisa belajar banyak mungkin dari percobaan-percobaan yang pernah gagal. Ada banyak bisnis startup di luar sana yang berusaha mengambil jalan dan resiko yang paling sedikit. Namun bisnis yang ditempa dengan hambatan yang cukup banyak berpeluang memberikan sesuatu yang unik pada produk dan jasanya. Karena yang terpenting dari kegagalan adalah bagaimana Anda terus berusaha dan bangkit kembali. Oleh karena itu, cobalah untuk menghadapi. Yang selanjutnya yaitu efisiensi. Besar pasak daripada tiang. Ungkapan ini seringkali relevan pada pembisnis yang baru mulai usahanya. Oleh karena itu, dibutuhkan pola efisiensi dalam bisnis yang dikembangkan. Hampir setiap tahun startup baru bermunculan, bukan rahasia lagi.
Di Indonesia semangat itu begitu didorong untuk menghasilkan wirausaha baru. Produk yang bagus untuk menghasilkan wirausaha, produk yang bagus, promosi yang besar-besaran, dan disertai dengan ulasan, serta janji konsumen akan mendapatkan manfaat yang besar jika menjadi penggunanya. Namun, tak lama berselang, beberapa di antara startup yang digadang-gadang itu tidak lagi terdengar kabarnya. Seseorang wirausaha pasti sukses selama ini memiliki tekad yang kuat, panjang akal, waktu yang tepat, dan produk yang hebat. Itu juga seringkali terdengar. Namun kenyataannya awal yang menjanjikan tak jarang berujung pada kegagalan. Sebagai besar produk yang baru tidak sukses di pasaran. Bahkan pahitnya tak ada yang gunakan siapapun. Mereka tidak mampu menghadapi tantangan besar, yakni memanfaatkan kesempatan untuk menciptakan sesuatu yang hebat. Pertanyaannya, pertanyaan selanjutnya pun muncul. Strategi apa yang harus dikembangkan agar startup tidak layu sebelum berkembang? Inilah yang dibahas dalam buku The Lean Startup. Ketika inovasi tanpa henti menciptakan kesuksesan bisnis, secara radikal karya pionir gerakan startup yang dikarang oleh Eric Ries, buku ini diterbitkan bentang dan diterjemahkan dari judul asli The Lean Startup. Dalam buku ini setebal 292 halaman. Eric Ries memaparkan metode yang tidak hanya menjadikan sistem lebih hemat biaya, tetapi juga lebih efisien, tanpa mengurangi kemanfaatan. Lewat riset ilmiah serta pengalamannya dalam mendirikan dan membesarkan berbagai startup selama bertahun-tahun, Eric Ries mencetuskan metode Lean Startup secara sederhana. Sistem ini bakal menjawab dua pertanyaan. Strategi apa saja yang berfungsi dan mana yang harus segera disingkirkan. Untuk menjabarkannya, metode Lean Startup, penulis memecahkan buku ini dalam 3 bagian. Ini yang pertama visi, yang kedua arahkan, yang ketiga akselerasi. Bagian pertama, visi menyerukan perlunya manajemen kewirausahaan gaya baru. Bagian ini mengidentifikasi entrepreneur, mendefinisikan startup, dan mengartikualisasikan cara baru untuk menaksir apakah sebuah startup meraih kemajuan atau tidak. Cara baru itu ialah pembelajaran tervalidasi yang memanfaatkan eksperimentasi ilmiah supaya startup sanggup membangun bisnis yang berkesinambungan. Umpan balik pada bagian arahkan, kalian akan diajak menyelami metode Lean Startup secara mendetail. Bagian ini menerangkan siklus umpan balik, yakni buat, ukur, pelajari. Siklus diawali dengan keharusan untuk mengidentifikasi asumsi, lantas mempelajari cara mengujinya. Metode itu memutuskan apakah banting setir atau justru bertahan. Pada bagian ketiga yaitu akselerasi. Kalian diajak untuk menelaah teknik-teknik untuk mempercepat siklus. Buat, ukur, pelajari. Selain itu dibahas tentang konsep-konsep produksi ramping yang dapat diaplikasikan untuk startup. Semisal desain organisasi pertumbuhan produk, penerapan prinsip-prinsip Lean Startup dalam berbagai skala usaha, termasuk perusahaan besar kelas dunia. Yang selanjutnya yaitu terdapat 5 prinsip Lean Startup yang akan dijelaskan di buku ini. Yang pertama yaitu entrepreneur ada di mana-mana. Startup tidak mesti berkantor, sebab startup ialah institusi manusia yang dirancang untuk menciptakan produk dan jasa baru. Yang dalam kondisi yang teramat tidak pasti. Breko di Bang Bibi. Breko pas. Halo, Mas Ahmad, suaranya putus-putus. Mes setahun. Mes setahun. Oke, sepertinya Mas Ahmad ada kendala jaringan lagi. Halo, Mas Ahmad. Halo, iya. Maaf ya. Oke, kita lanjut lagi. Jadi, prinsip yang ketiga dalam buku Lean Startup ini yaitu pembelajaran tervalidasi. Startup diri bukan hanya untuk membuat barang menghasilkan uang
atau bahkan melayani konsumen. Startup diri untuk belajar membangun bisnis yang berkesinambungan. Pembelajaran ini dapat divalidasi secara ilmiah dengan eksperimen rutin yang memungkinkan para wirausaha untuk menguji tiap unsur dari visi mereka. Yang keempat prinsip keempat yaitu siklus buat ukur pelajari. Siklus ini teramat penting karena aktivitas fundamental usaha rintisan adalah mengubah gagasan menjadi produk, mengukur respon konsumen, dan kemudian mengkaji apakah mesti banting setir atau bertahan. Yang prinsip terakhir yaitu akuntansi inovasi. Untuk memperbaiki keluaran dan menilai kerja yang inovator, mesti fokus pula pada cara mengukur kemajuan, menetapkan target, dan memprioritaskan kerja. Penyebab gagalnya startup, kendala pertama ialah pesona rancangan bagus, strategi solid, dan riset pasar menyeluruh. Memang pada era terdahulu ketiga komponen ini tersebut ialah syarat keberhasilan. Sayangnya saat ini ketiga prasyarat itu tidak relevan lagi. Sebab startup beroperasi di tengah-tengah kondisi yang tak tahu pasti. Startup belum mengetahui siapa konsumennya, apalagi produk semacam apa yang harus dijual. Metode manajemen gaya lama sudah tidak mampu lagi menjawab tuntutan pada zaman sekarang. Perencanaan dan perakiraan hanya akurat. Kendala kedua ialah setelah menyaksikan kegagalan manajemen tradisional dalam memecahkan kendala pertama, sebagai entrepreneur lantas angkat tangan. Mereka belum sadar usaha rintisan yang inovatif, mendobrak kemampanan, dan tidak lumrah bisa atau harus diatur dengan praktik-praktik manajemen barangkali terkesan kontraintuitif. Terakhir, dalam buku ini terdapat satu bab kunci yang berbunyi, jangan boros. Apa yang dipaparkan dalam buku ini adalah tentang jenis pemborosan dalam inovasi yang sesungguhnya bisa dicegah begitu penyebabnya dipahami. Selanjutnya yaitu yang terakhir, merencanakan keuangan yang tepat. Baik yang telah mendapatkan pendanaan maupun belum, merencanakan dan menyusun strategi pengolahan keuangan startup adalah hal yang wajib masuk prioritas utama. Terlebih lagi bagi startup yang masih terus mengembangkan produk dan pasar. Aktivitas seperti penelitian, testing tentunya membutuhkan biaya tersendiri di luar biaya operasional. Untuk itu, perencanaan keuangan perusahaan menjadi hal krusial dan sebagai dasar guna menjaga perusahaan tetap bertahan di antara persaingan yang ketat dan dituntut untuk selalu berinovasi. Di sini ada 6 langkah dalam merencanakan keuangan untuk perusahaan rintisan atau startup. Yang pertama yaitu siapkan biaya produksi. Langkah pertama, membuat daftar apa saja yang akan masuk ke dalam biaya produksi. Biaya produksi adalah biaya yang digunakan untuk membuat produk maupun jasa dari perusahaan Anda. Contoh, biaya bahan yang akan digunakan untuk membuat produk maupun biaya dalam membeli perlengkapan produksi maupun aset-aset digital, pendukung layanan yang diberikan seperti software profesional. Rincian biaya produksi juga termasuk perhitungan biaya administrasi, pemasaran, serta pendaftaran lisensi untuk produk Anda. Yang kedua, tulis proyek apa saja yang akan dikerjakan. Dana adalah salah satu faktor inti dari sebuah perusahaan. Jika Anda mengetahui proyek apa saja yang Anda kerjakan selama beberapa tahun ke depan, Anda dapat membuat hipotesis mengenai gambaran biaya produksi, operasional, hingga biaya yang diperlukan untuk mewujudkan inovasi perusahaan. Yang ketiga yaitu proyeksikan laba dan rugi. Dengan adanya perhitungan laba dan rugi setiap proyek, Anda dapat menentukan kelanjutan dari proyek yang akan dijalani. Untuk memulai menghitung laba dan rugi dari setiap proyek, mulailah dari menghitung modal, bahan baku, biaya operasional, biaya administrasi, serta penjualan bersih. Lakukan analisis poin-poin di atas dan pertimbangkan dengan faktor keberhasilan perusahaan yang Anda ditentukan. Jika ternyata tidak menguntungkan, Anda dapat langsung beralih ke proyek lain, terlebih jika Anda sudah memiliki perencanaan proyek. Yang keempat yaitu rencanakan strategi pemasukan dan pengeluaran. Strategi pemasukan dan pengeluaran dapat mengantisipasi skenario-skenario terburuk dalam menjalankan operasional perusahaan. Contoh, klien terlambat membayar tagihan atau vendor yang terlambat dalam memberikan hasil pekerjaan.
hingga perubahan peraturan dalam negara. Langkah ini meminimalisir dampak resiko yang terjadi. Anda meluangkan waktu untuk memberikan solusi dari skenario buruk yang terjadi. Yang kelima yaitu catat arus kas. Pencatatan arus kas yang keluar dan masuk bermanfaat untuk mengetahui keuangan perusahaan dengan detail. Rincian-rincian ini bermanfaat ketika Anda ingin melakukan penghematan maupun sebagai acuan rasional jika ingin menaikkan beban biaya. Rincian ini juga bermanfaat ketika auditing dana perusahaan dan pengecekan pajak. Yang keenam yaitu disiplin dalam menggunakan dana perusahaan. Kunci utama dalam manajemen keuangan perusahaan adalah jangan lupa selalu disiplin saat menggunakan dana perusahaan. Pisahkan gaji Anda dengan uang operasional perusahaan untuk menghindari ketidaksengajaan menggunakan uang perusahaan. Selain itu, patuhi rencana anggaran yang sudah dibuat agar keuangan perusahaan tetap berjalan normal. Hindari pula membeli barang-barang yang kurang penting bagi perusahaan. Halo. Oke, selanjutnya yaitu sudah sampai akhir presentasi. Ini ada perkataan, perkataan motivasi yaitu it does not matter how slowly you go as long as you do not stop. Tidaklah masalah seberapa lambat Anda berjalan asalkan Anda tidak akan berhenti menyerah. Terima kasih dari presentasi kali ini. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan.